Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilia Rahmawati dari Program Studi Ekonomi Islam angkatan 2019, Program Studi Ekonomi Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berpresentasi mengenai suatu topik yang berjudul mengupas politik ekonomi Islam di Indonesia. Nah, untuk menjelaskan lebih lanjut, langsung saja ya. Nah, sebenarnya apa sih yang akan kita bicarakan dalam judul tersebut? Nah, sebelumnya kita harus tahu sedikit for information aja ya. Mungkin ada yang belum tahu. Yang pertama yaitu ekonomi Islam, karena kita nanti ada sangkut pautnya dengan ekonomi Islam. Perlu kita ketahui bahwa sistem ekonomi Islam telah mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut mensukseskan ekonomi Islam dalam pelaksanaannya. Nah, bukan hanya berkembang sangat pesat di negara Islam saja atau negara Muslim saja, tapi ekonomi Islam atau sistem ekonomi Islam juga sangat berkembang pesat di beberapa negara Barat, misalnya saja Amerika Serikat. Nah, selain itu, ternyata dalam suatu negara, sistem ekonomi dan politik itu menjadi suatu hal yang sangat berkesinambungan, sehingga keduanya ini sangat sulit untuk dipisahkan, seperti itu. Langsung saja. Nah, terdapat 4 pokok materi yang akan kita bicarakan dalam masalah ini. Yang pertama yaitu ekonomi politik dalam pendekatan Islam, hubungan negara dan Islam, prinsip-prinsip dasar politik ekonomi Islam, dan yang terakhir pergerakan dan perkembangan politik ekonomi Islam di Indonesia. Langsung saja ya. Yang pertama yaitu ekonomi politik dalam pendekatan Islam. Nah, sebenarnya apa sih yang disebut dengan ekonomi politik? Nah, ekonomi politik sendiri banyak banyak pendapat yang mengemukakan tentang ekonomi politik, misalnya saja John Stuart Mill, juga ada Muhtar Mas'ud, dan Kapuraso dan Levin. Nah, jadi saya mengambil kesimpulan dari pendapat Kapuraso dan Levin, yang mana kesimpulannya adalah pendekatan ekonomi politik itu mengaitkan seluruh penyelenggara politik, baik menyangkut aspek proses maupun kelembagaan dengan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Jadi maksudnya seperti ini. Pendekatan ekonomi itu dilihat sebagai cara untuk melakukan tindakan, a way of acting, sedangkan politik itu menyediakan ruang bagi tindakan tersebut, a place of act. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana dong pendekatan politik ekonomi Islam? Nah, alhamdulillah pendekatan politik ekonomi Islam ini sesuai dengan ekonomi Islam sendiri, yaitu ingin memberikan kesejahteraan bagi bangsa, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, hubungan negara dan Islam. Nah, dalam kajian politik Islam modern maupun klasik, hubungan Islam dan negara itu terbagi menjadi 3 paradigma. Yang pertama itu paradigma integralistik, paradigma sekularistik, dan yang terakhir adalah paradigma simbiotik. Nah, dalam Indonesia sendiri konteksnya yang terdapat yaitu paradigma simbiotik atau paradigma yang ketiga, yaitu di mana peran agama Islam dan negara itu mempunyai atau saling berkesinambungan. Jadi agama membutuhkan negara untuk berkembang, begitu pula sebaliknya negara membutuhkan agama dalam berkembang, sehingga ekonomi Islam yang terjadi dalam Indonesia itu ingin menjadikan sistem society driven menjadi state and driven. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu prinsip-prinsip dasar politik ekonomi Islam. Nah, sebelum kita lanjut ke prinsip-prinsip dasar politik ekonomi Islam, sebenarnya apa sih prinsip-prinsip ekonomi Islam itu sendiri? Nah, sebenarnya terdapat beberapa poin penting yaitu atau prinsip-prinsip dari ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ibadah, persamaan, kebebasan, keadilan, tolong-menolong, dan juga toleransi. Lalu bagaimana sangkut pautnya dengan ekonomi politik Islam? Nah, dari beberapa prinsip-prinsip tadi nanti akan diimplementasikan dan juga akan direalisasikan dan dicampur tangankan atau dicampur dengan politik, sehingga nanti akan memberikan pemberdayaan sistem ekonomi Islam, yang mana nantinya itu akan digaransi secara positif dalam bentuk undang-undang. Jadi dalam bentuk politik ekonomi Islam ini, bentuknya prinsip itu adalah prinsip kepemilikan, juga tentang perorangan seperti itu ya, atau kelembagaan. Nah, contohnya saja
seperti payung hukum Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998. Juga ada lembaga bank BMI dan BPRS maupun non-bank seperti asuransi, takaful, dan sharing merupakan salah satu bentuk dari adanya pemberdayaan sistem politik ekonomi Islam yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu pergerakan dan perkembangan politik ekonomi Islam di Indonesia. Terdapat 3 fase ya, yaitu awal kemerdekaan dan Orde Lama, Orde Baru, dan yang terakhir adalah reformasi. Nah, pada masa kemerdekaan dan Orde Lama, ternyata sudah ada apa ya, sangkut pautnya dengan politik ekonomi Islam, yaitu dengan adanya Wakil Presiden pertama Indonesia itu Bapak Muhammad Hatta meletakkan 3 dasar fondasi dalam melakukan ekonomi pembangunan, yaitu nilai dasar kepemilikan, nilai dasar kebersamaan, dan nilai dasar persaudaraan, di mana ternyata ketiga poin tersebut sangat berhubungan dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Yang selanjutnya yaitu masa Orde Baru. Masalahnya pada masa ini sistem ekonomi ini masih berkiblat atau masih sangat bergantung dengan adanya sistem Barat, sehingga sistem ekonomi Islam sendiri masih dikatakan sangat tertinggal jauh dari negara-negara Muslim lainnya seperti Malaysia. Baru pada tahun 1992 tadi sudah disinggung adanya undang-undang tentang perbankan. Nah, masa reformasi yaitu sekitar pada tahun 1966 sampai 1998. Nah, setelah lengsernya Bapak Soeharto ketika itu pada tahun 1998 terjadilah perombakan politik besar-besaran dalam Indonesia. Nah, tapi alhamdulillahnya pada kesempatan itu mempunyai sisi positif bagi sistem ekonomi Islam, di mana pada kala itu ternyata ekonomi Islam atau sistem ekonomi Islam ini mendapatkan perhatian dan kajian khusus dari akademisi maupun orang-orang. Selain itu juga pemerintah memberikan payung hukum terhadap ekonomi Islam itu sendiri, seperti tadi adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dan selanjutnya yaitu adanya perhatian dari masyarakat tentang diterimanya ekonomi Islam di Indonesia. Nah, tapi teman-teman juga terdapat tidak semuanya dalam suatu hal itu ada yang positif atau negatif. Jadi dalam perkembangan dan pergerakan politik ekonomi Islam ini juga mempunyai dampak positif maupun dampak negatif. Apa aja ya dampak positif maupun negatifnya? Dampak positifnya yaitu tingkat prediktibilitas tinggi, yaitu adanya gambaran hukum secara pasti. Jadi masyarakat bisa tahu, oh kalau saya seperti ini nanti hukumnya seperti ini. Nah, yang kedua yaitu perundang-undangan itu memberikan kepastian. Jadi masyarakat sudah tahu adanya undang-undang dari suatu hal. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, tidak semuanya itu memberikan dampak positif. Nah, dengan adanya undang-undang yang diberlakukan di Indonesia ini juga memberikan dampak yang negatif ternyata teman-teman, yaitu munculnya kekakuan hukum. Selanjutnya ada mandeknya upaya ijtihad dari masyarakat, jadi masyarakat sudah tahu, jadi tidak ingin mencari lagi. Dan selanjutnya adalah munculnya persoalan taklid baru, ikut-ikutan, ikut membabi buta, seperti itu tidak boleh ya. Dan yang terakhir adalah mengabaikan perbedaan atau ciri-ciri dari khusus yang dimiliki oleh mazhab-mazhab tertentu. Jadi kita saling mengklaim diri kita lebih baik dan mengesampingkan mazhab lain, padahal itu sangat tidak diperbolehkan ya teman-teman. Oke, alhamdulillah itu dia sedikit presentasi singkat dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat diterima dengan baik, dan saya meminta kritik dan sarannya dari teman-teman supaya saya dapat menyampaikan suatu materi lebih baik lagi dan dapat berkembang menjadi lebih bagus lagi. Terima kasih. Jika ada kekurangan itu murni dari saya sendiri, dan jika ada kelebihan itu murni atas adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.